Salam sadis, salam hari Selasa. Ketemu lagi di channel Sayur Bening hari ini. Market kripto masih rada sideways ya. Ini sekarang saya buat video market cap di 1 triliun,155. Volume agak naik dibanding kemarin ya. Ini kemarin waktu saya buat video 31 billion kalau nggak salah dia punya volume. Sekarang volume ada 36 billion ya. BTC dominan sama masih 45,9. Kemarin saya buat video juga di 45,9 ya. BTC di 27.400 ya. Tadi nutupnya juga samalah kayak kemarin 27,5 ya, 27.500. Ini Ethereum di 1831, BNB 330, XRP 45 sen ya, hampir 46 sen. Jadi ya masih sideways lah, juga nggak berapa drop. Altcoin juga kayaknya market masih ditahan ya, kripto. Sementara sideways mungkin ya ini nunggu event di hari Kamis. Yang importantnya Kamis ada GDP, terus Jumatnya PCE ya kan. Itu mungkin data terakhir yang dipakai Fed acuan sebelum buat keputusan. Untuk minggu ini itu GDP salah satu indikator data yang dibutuhkan sama Fed ya kan. Juga PCE personal consumption expenditure ya, itu di hari Jumat. Itu juga salah satu indikator yang dipakai oleh Fed untuk nentuin kenaikan suku bunga ya kan. Jadi makanya mungkin pelaku pasar ya pada sideways lah. Hari ini buka Asia market juga slow gitu. Juga kebetulan hari ini market Australia holiday ya. Dan market Asia lainnya agak-agak drop. Market nggak gimana ini. Rada slow lah market untuk Asia. Mungkin gitu, semua pada nunggu gimana hasil nanti GDP-nya dengan Kamis Jumat lah, Kamis GDP, Jumat PCE. Itu yang mereka mau lihat data terakhir sebelum awal bulan Mei tanggal 3 FOMC meeting ya. Fed kenaikan suku bunganya. Malam ini agak sedikit event yang kita lihat jam 8.30 sama jam 9 lah, itu data yang mungkin agak pengaruh ke dolar ya. Tapi ke kripto tetap sideways. Ini ke emas, soal emas tadi yang ini ya kemarin masih rada sangkut, saya masih floating yang kemarin ya. Market agak sedikit volatile, masih volatile. Tapi tadi saya ada tambah muatan sih. Saya di 1998 tadi saya ada masuk lagi. Saya tambah, saya punya short ya. Jadi yang tadi saya tambah ada profit dikit, tapi yang kemarin saya masuk itu masih floating loss gitu. Yaitu saya balance, jadi saya lakukan DCA gitu ya. Jadi ya lihatlah malam ini data yang pengaruh ke dolar itu kita lihat yang agak ini nanti ini yang CB Consumer Confidence jam 9 malam sama New Home Sales itu agak pengaruh ke dolar gitu. Andai kata dolar melemah ya mungkin emas bisa hijau dikit gitu. Agak hijau ya. Tapi andai kata ininya nggak mendukung dolar ya kan, dolar merah ya emas hijau. Tapi kalau mendukung dolar hijau ya emas
akan koreksi gitu ya, agak merah saya rasa di situ. Jadi malam ini jam 9 malam lah itu eventnya CB Consumer Confidence sama New Home Sales, itu yang agak pengaruh ke dolar. Kalau dolarnya hijau, emasnya merah gitu ya. Jadi patokan saya CB Consumer mungkin masih oke. Kalau lihat dari forecastnya nggak begitu drop ya. Ya previousnya 104.2, dia cuma agak turun dikit 104. Ya mungkin malam ini dolar hijau tipis ya rasa. Kalau lihat dari dia punya event malam ini ya, kemungkinan dolar bisa hijau dikit, hijau tipis dolar ya, kemungkinan emas bisa koreksi hijau tipis, merah tipis mungkin, andai kata sesuai analisa saya. Tapi kalau nggak sesuai, kebalik ya seperti itu, mungkin dolar agak sedikit merah lagi dan emas agak, tapi ya nggak bisa pasti, kadang agak anomali, nggak ngikut juga ya. Jadi based on analysis, jangan ditelan mentah-mentah, kalian juga harus dior gitu ya. Jadi putuskan sendiri juga, saya cuma paparkan pendapat analisa saya gitu ya, dan apa yang saya lakukan, tapi kembali ke masing-masing gitu ya. Itu yang bisa saya lihat untuk hari ini. Nggak gimana, sedikit saya jawab, ada yang tanya ini koin pancake drop ya, kenapa drop? Sebenarnya nggak ada berita besar. Kemungkinan ini kemarin itu dia kan unlock ya, pancake ya, mungkin banyak yang lepas barang. Pancake banyak yang agak kecewa juga dengan ininya, nggak sesuai, dia drop juga belakangan, nggak gimana, performanya nggak naik gitu. Mungkin banyak yang udah lepas barang ya kan, udah unlock, mungkin mereka lepas barang gitu ya kan. Dan juga mungkin masih ada yang kecewa dengan dia, ada voting juga ini dalam waktu dekat untuk tokenomiknya gitu ya, deflationary ya. Kalau vote-nya bagus, sesuai ya, kemungkinan bagus sih untuk kayak ke depan. Kayaknya dia mau kurangi untuk menghandle inflation koinnya gitu ya, inflasi koinnya ya, lihatlah. Tapi ini dia agak drop, ya total ada 20% lah dia drop ya. Kalau dalam 24 jam 14,5%, nggak terlalu gimana juga, jangan takut sebenarnya ya. Lihat aja, kalau andai kata pancake bisa drop sampai $2,5 gitu, $2.60, mungkin saya tambah muatan gitu. Itu mungkin bottomnya di situ gitu, akan reversal. Kalau dia mungkin andai kata bisa drop ke $2.5, dari situ mungkin akan reversal dia ya. Lihatlah, andai kata bisa drop $2.5, di situ mungkin saya masuk cake gitu. Tapi untuk sekarang ya lihat dia bisa drop ke berapa, belum ini juga market sideways gitu ya. Itu yang bisa saya kasih pendapat. Ada yang tanya kenapa cake drop ya, pancake. Tapi ya nggak usah takut, cake masih tetap salah satu DEX andalan dari Binance gitu ya. Market cap-nya masih besar, masih banyak, walaupun ada yang komplain fee-nya nggak berubah, masih agak mahal gitu dibanding layer 2. Layer 2 banyak terus, walau dulu orang komplain Ethereum mahal-mahal, terus layer 2 terus buat effort supaya gas fee lebih kecil gitu kan. Nah, pancake ini udah banyak yang komplain, belum ada gimana gitu. Nah, itu juga mungkin agak kecewa orang sama pancake ya, kalau kita lihat dari ini apanya, kecewa customernya gitu ya. Tapi overall masih tetap, karena banyak orang masuk koin, gampang proses BSC di pancake swap gitu, makanya
dia market cap-nya masih bagus gitu. Ya masih tetap andalan Binance juga lah. Ya, dari beberapa DEX yang ada di Binance, Pancake ini masih tetap andalan gitu. Ya. Jadi ya lihatlah, kalau saya sih Cake bisa nanti drop di $2,5, saya masuk. Mungkin di situ bisa reversal nanti. Ya. Tapi kalau untuk yang lain sementara saya lihat ya market sideways, ya itulah. Ini kita lihat aja kondisi gitu. Kita nggak tahu Bandar mau kalau biasanya kalau udah begini ya agak hati-hati yang leverage lah. Ya, Bandar akan nyanyiin lagu potong bebek angsa biasanya ya. Sorong ke atas, sorong ke bawah. Jadi hati-hati yang leverage gitu. Tapi kalau yang cuma mau invest gitu kan, serok koin, akumulasi ya kan, pelan-pelan istilahnya nabung koin untuk bulan, nah, bawa santai aja gitu ya. Jadi market hari ini begitu aja, nggak ada yang gimana istimewa. Sedangkan untuk market emas ya itu analisa saya kalau saya lihat dari event malam ini, mungkin jam 9 malam itu agak ngaruh ke dolar. Andai kata dia nggak anomali market ya, ya mungkin bisa dolar agak hijau, emas masih bisa koreksi gitu. Makanya tadi saya pas di 1998 sempat ke 2000 lagi. Cuma saya 1998 target saya di situ saya DCA lagi, tambah muatan shortnya gitu ya. Jadi masing-masing ya, tombol buy and sell di tangan Anda, cuan juga Anda yang rasakan, loss juga Anda rasakan masing-masing ya. Nggak ada yang garansi namanya trading. Kalau saya sih buat fun, bukan saya mau cari kaya. Jadi saya nggak terlalu pusing, kejar-kejar, ketakutan gitu. Saya ya kalau nggak sesuai analisa, kadang saya kan ngomong saya kena stop loss gitu. Ya juga begitu, kalau kalian trading, pasang stop loss lah. Jangan ambil resiko tinggi gitu ya. Begitu kalau salah analisa, Anda harus relakan itu lossnya gitu. Nah baru setup trading baru gitu. Di arah mana kita ini, saya sih begitu ya. Jadi pembahasan hari ini begitu aja, singkat. Saya jawab tadi pertanyaan soal Pancake ya, beberapa tanya Cake kenapa drop. Itu yang setahu saya kemungkinan dia unlock, itu udah banyak yang ini bisa jual, mereka jual barang. Sebagian yang kecewa saya rasa karena dropnya nggak terlalu gimana sih. Dalam 24 jam 14,5%, let's say 15%, nggak terlalu gimana lah. Ada yang sebagian mungkin masih percaya, ini mungkin yang buang barang yang kecewa kali gitu ya. Jadi begitu aja video di hari ini, itu yang bisa saya paparkan. Kita lihat aja malam ini arah kemana dia punya ini ya market. Kalau kripto saya rasa masih ini sideways, masih ada yang tahan. Banyak yang mau target ke 25. Memang kalau lihat dari chartnya itu kan ini ya arah ke 25 banyak yang short, tapi ya lihat kalau Anda leverage hati-hati juga. Selalu saya ingatkan biasanya kalau market yang kentang-kentang begini itu Bandar nanti kejar liquid. Dia bawa lagu potong bebek angsa ya. Nah, kalau yang tahu momen, lihat pas potong bebek angsa di situ mereka ambil momen gitu ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Oke, salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.